Ternyata video Pak Prabowo lagi sholat ini aja dihujat sama warga Twitter. Come on bro, gue Islam, tapi gue emang bukan ahli agama. Setahu gue ya, kita aja tuh nggak disarankan buat komentarin ibadah orang lain. Ini lo malah ngejudge ibadah orang, ama ngehina kondisi fisik orang yang lagi ibadah. Presiden macam apa ini? Presiden kok ikut-ikutan joget TikTok? Ucap anak wabah dan pembenci Pak Prabowo Subianto. Ya begitulah komentarnya saat Pak Prabowo Subianto diajak ibu-ibu joget TikTok yang lagi viral. Ya, para pembenci khususnya dan anak wabah pada menghujat Pak Prabowo Subianto. Tapi ketika wabah Anies yang joget TikTok, joget viral, mereka puja-puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang warga 16 dan 24% yang hingga kini kelihatan belum bisa move on ya. Masa Prabowo kesulitan berdiri saat salat saja dibully dan jadi gunjingan ya kan. Padahal itu kan hal yang wajar ya dan tidak membatalkan sholat kok. Nggak bisa dijadikan juga ya sebagai rujukan bahwa Pak Prabowo kelihatan sholatnya setahun sekali. Emang kalau setahun sekali kenapa gitu loh. Emang sholat itu harus ditunjukkan kepada kalian. Nah, emangnya abah ya kan sholat jadi ria ya kan. Bahkan kalau tidak kuat berdiri ya dalam sholat, maka kita boleh sholat sambil duduk bahkan sambil rebahan. Salahnya di mana gitu loh. Yang aneh ya kan, yang paling keras embulinya adalah warga RT 24 ya, para anak-anak wabah yang selalu mengaku paling agamis dan memegang kunci surga. Kok nggak paham ya bahwa hal seperti itu tidak membatalkan sholat ya kan. Selain itu ya teman-teman ya, gaya Prabowo di depan kamera ketika melakukan silaturahmi atau open house ya, akhirnya juga disebut-sebut katanya meniru abah. Waduh, ngaca dong anak-anak abah, ngapain meniru pengangguran dan calon presiden kalah pada saat pilpres ha? Anak-anak abah ngaca dong, abah itu siapa? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ternyata video Pak Prabowo lagi sholat ini aja dihujat sama warga Twitter. Come on bro, gue Islam, tapi gue emang bukan ahli agama. Setahu gue ya, kita aja tuh nggak disarankan buat komentarin ibadah orang lain. Ini lo malah ngejudge ibadah orang, ama ngehina kondisi fisik orang yang lagi ibadah. Pak Prabowo itu kan umurnya udah 70-an ya. Kakek lo yang umur 70-an aja belum tentu punya kondisi fisik yang kayak Pak Prabowo yang masih semangat buat sholat sambil berdiri. Gak cuma itu doang, kemarin Pak Prabowo kan open house di istana, itu juga kena fitnah media sama warga Twitter. Dibilangnya open house di istana kemarin itu mencekam dan mengerikan. Perkara cuman ada video ibu-ibu marah-marah karena dia nggak sabaran pas lagi antri. Guys, antri panjang di istana pas open house kemarin itu karena antusias warga tuh tinggi banget mau ketemu presiden. Dan open house kemarin itu juga pertama kalinya dalam sejarah rakyat itu bisa masuk ke halaman tengah istana. Orang-orang bisa turun di istana, bahkan sampai disamperin sama presiden, plus semuanya dapat bingkisan pula. Dan kalian di Twitter masih sempet-sempetnya menggoreng itu semua menjadi sebuah hinaan, cacian, makian, sampai fitnah. Jadi sekarang kita semua tahu kalian itu sebenarnya udah bukan mengkritik pemerintah lagi, tapi emang udah benci secara personal atau dalam kelompok tertentu. Jadi stop normalisasi yang namanya menghina, mencaci maki, sampai fitnah. Bahkan itu dilarang dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jadi ya hanya gara-gara ketika salat ya, ketika sholat gitu ya, ketika berdiri tidak kuat ya, sehingga harus ibaratnya itu ya perlu apa namanya ya. Ya itulah pokoknya ya, tangannya itu harus menahan di pundaknya
Mayor Teddy, bukan mayor lagi, Letkol kalau nggak salah ya. Itulah, saya lupa ya, jabatan terbaru Mayor Teddy. Itu dianggap serius nanya ya kan, jadi presiden nggak ada tes kesehatan fisik, bertanya dengan nada lembut. Hehehe. Yang gue heran kok dulu bisa lolos pas tes kesehatan. Ketahuan ya presiden kita nggak pernah sholat, sholatnya cuma Idul Fitri sama Idul Adha aja. Aduh ya, ini orang-orang yang belum move on sampai sekarang ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ya tes kesehatan itu tidak berhubungan dengan tes kesehatan fisik seperti itu ya. Tes kesehatan pada saat pencalonan kepala daerah termasuk presiden itu tes kesehatan misalnya organ dalam dan lain sebagainya ya. Kalau fisiknya serasa masih lengkap dan tidak mengalami gangguan, itu tetap diperbolehkan ya. Lagi pula Pak Prabowo ini bukan lemah ya, tetapi memang ada kelainan pada kaki setelah bertugas gitu ya di Timur Timur kalau nggak salah pada saat itu ya. Ya, inilah para anak-anak wabah ya. Lanjut. Saya kira setelah kita lebaran, setelah kita masuk 1 Syawal kemarin, kaum-kaum sakit hati ini sudah sembuh gitu. Sudah nggak julid lagi. Ternyata masih berlanjut. Karena tadi pas baca komen ada yang bilang, kelihatan banget Pak Prabowo itu sholatnya setahun sekali. Cuman setahun sekali sholatnya. Pertanyaan saya cuma satu, ente tahu dari mana? Ente tinggal serumah kah sama beliau? Ente keluarganya? Atau ente orang satu RT sama beliau? Atau gimana? Kok sotoy sekali? Gini ya, kaum-kaum sakit hati sekalian. Di dalam Islam itu ada yang namanya rukhsah, keringanan. Apabila ada orang tidak bisa sholat berdiri, disarankan untuk duduk. Kalau gak bisa duduk, berbaring, dan seterusnya. Dan kalau lu punya logika dan akal sehat, Pak Prabowo itu kan umurnya udah 70. Ya, mungkin sekitar 70 ya. Ya, orang umur 70 tahun, ya wajar kondisi fisiknya tidak memungkinkan lagi. Lutut kadang sering sakit, ada penyakit asam urat lah, bokong sakit, kaki sakit, tumit sakit, punggung sakit. Yang umur 60-50 aja masih sering yang seperti itu. Ibu saya saja yang berumur 50-an udah kena itu asam urat. Kadang sholat berjamaah aja, kadang duduk gitu. Ya ente itu kalau punya logika ya ente tahu. Nggak perlu komen seperti itu. Kenapa ente komen seperti itu? Karena ente belum merasakan menjadi orang tua. Orang lanjut usia. Orang tua berumur 70 tahun. Ente belum ngerasain, jadinya ya ente seenaknya komen. Wah itu kayaknya sholatnya cuma setahun sekali, kok begitu sholatnya. Mending belajar lagi di agama. Malu-maluin. Bahkan menurut saya Pak Prabowo itu ya bisa dibilang baik. Dia nggak mau gitu sholat duduk. Bisa aja dia pakai kursi roda atau segala macam. Seperti yang komen tadi. Disarankan pakai kursi roda lah atau pakai kursi gitu. Atau sholatnya duduk aja. Tapi beliau kan enggak. Selama beliau masih bisa berdiri, ya udah. Ya sama ajaran kita ini. Kalau kita berdiri masih sanggup, ya nggak usah sholat duduk. Tapi kalau emang nggak sanggup, ya udah sholatnya duduk atau berbaring. Ya tergantung kitanya, kesanggupan kitanya. Karena ibadah itu nggak dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menguji atau memberatkan hambanya dengan cobaan yang melampaui batas. Dengan ujian yang melampaui batas. Jadi ya tergantung hambanya. Sesuai kesanggupan hambanya. Jadi gak usah komen-komen yang bilang ngatain orang sholat setahun sekali lah. Sotoy. Nyanyi lu yang sholat setahun sekali. Lu aja sholat udah berkali-kali tapi komennya julid ngatain orang. Ya we'll see aja ya. Nanti lu umur 60, umur 70 kalau sampai ya. Lu bakal ngerasain apa yang mereka rasakan. Apa yang orang tua itu rasakan.
Lu bakal ngerasain, lihat aja nanti. Ntar lu juga sadar, oh begini ternyata jadi orang tua. Aduh. Kalian tuh kenapa sih? Kayak orang sholat aja dinyinyirin gitu. Kemarin Pak Jokowi sholat, dinyinyirin. Pak Prabowo sholat, dijulitin juga. Jadi, ntar gak sholat, salah lagi. Bahkan tadi ada juga yang komen yang bilang begini, kok sholat direkam-rekam sih? Aduh, dari zaman dinosaurus aja ya. Kayaknya dari zaman dinosaurus dan di seluruh dunia ini, kalau ada presiden atau perdana menterinya sholat, pasti bakal direkam karena mereka itu presiden, perdana menteri, raja di sana. Ya wajar dong direkam. Wajar dong ada wartawan yang meliput karena beliau itu orang nomor 1 di Indonesia. Jadi tolong akal sehatnya digunakan. Masa iya lu yang direkam itu? Lu siapa? Pak Prabowo itu presiden, Gibran itu wakil presiden. Ya wajar diliput. Dia sholat di mana? Idul Fitrinya sholat di mana? Sholat Idnya di mana? Gitu. Karena kenapa? Karena beliau itu presiden dan wakil presiden. Masa ya ketua RT di tempat lu diliput sama wartawan? Ya kan nggak mungkin, aduh. Dan juga sholat itu nggak perlu lihat sejadah. Ya emang, biar lebih khusus ya lihat sejadah. Nggak boleh lihat kemana-mana, lirik kemana-mana. Tapi gimana dengan orang yang buta? Orang yang nggak bisa lihat. Sholat itu yang penting menghadap kiblat. Masalah dia menghadap ke kamera kek, menghadap kemana kek. Asalkan dia menghadap kiblat, menghadap ke Baitullah, ya udah. Sholatnya tepat. Karena sesuai dengan syarat sholat menghadap kiblat. Jadi gak usah lu pusing-pusing mikirin ibadah orang. Ya bisa gak sih komen yang baik-baik aja gitu. Jadi tolong, ini kan kita udah masuk ke hari kedua Lebaran. Ya kalau bisa, udahlah buang jauh-jauh penyakit julid, penyakit nyinyir, penyakit sakit hati kalian itu. Jadi percuma sih ngasih taunya. Ya gak bakal sembuh. Sembuhnya ya itu kalau abahnya jadi presiden, kalau junjungannya jadi presiden. Lagi ngebet banget sih, kenapa sih? Ya kalah ya udah. Kan Pak Anies juga bisa nyoba nanti 5 tahun ke depan 2029. Kalau ada yang ngusung, kalau ada partai yang mau menerima beliau. Ya insya Allah kalau beliau emang rezekinya nanti jadi presiden selanjutnya, ya udah. Kita doakan yang baik-baik. Karena beliau juga cerdas, Pak Anies ini juga cerdas. Cuman kalian ini yang ditakutkan. Nanti kalau Pak Anies nyalon lagi, pasti ribut lagi kalau kalian ini ada. Kalau pendukungnya kayak kalian, pasti ribut lagi. Ntar mungkin nanti Pak Prabowo nggak nyalon lagi. Ada kandidat lain. Misalnya Gibran misalnya. Wakilnya siapa gitu. Terus lawannya Pak Anies. Ya pasti kalian begini lagi nanti. 5 tahun lagi. Jadi saran saya, ayo coba move on sekarang. Belajar menjadi orang yang lebih baik. Menerima, legowo, ikhlas. Karena ikhlas itu adalah kunci kehidupan. Ikhlas, sabar, ridho gitu. Ya udah kalau junjungan kalian, pilihan kalian kemarin nggak kepilih jadi presiden, ya udah kalian sekarang tuh doakan saja Pak Anies biar kedepannya lebih baik. Ya siapa tahu nanti 5 tahun ke depan dia yang bakal jadi presiden. Ya Allah a'lam. Yang tahu cuma Allah. Jadi jangan kalian sekarang nyinyir, julid. Orang sholat dijulitin. Karena juga kalian itu yang komen orang sholat. Komen di PT orang sholat. Atau di live orang sholat. Tapi kalian tuh gak sholat. Kalian gak sholat. Tapi komen di PT atau di video orang. Di live orang yang sholat. Dah capek. BTW selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Jangan lagi ngomong minal aizin ya. Yang benar itu minal aidin wal faizin. Karena saya dengar kebanyakan orang-orang ini ya. Ada juga yang bilang minal aizin lah, wal faizin lah, al faizin. Tolong diperbaiki lagi karena bahasa Arab itu kalau beda pengucapan, beda makna. Yang benar itu minal aidin, huruf ain, huruf dal, minal aidin wal faizin. Oke? Itu saja dari saya. Semoga di hari yang fitri ini, di bulan Syawal ini kita bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.
Iya gitu loh. Seharusnya ya kan, itu diapresiasi gitu loh. Walaupun Pak Prabowo itu ketika sholat itu terlihat tidak kuat ketika berdiri kan seperti itu. Ya diapresiasinya kenapa Bang? Ya karena Pak Prabowo itu kalau orang Jawa bilang nggak mingkih. Apa mingkih itu ya? Mingkih itu ya pura-pura tidak kuat gitu loh. Ya itulah pokoknya ya. Karena sebetulnya Pak Prabowo bisa juga kok pakai kursi roda ya kan, atau sholat sambil duduk bisa. Ya kan, dalam syariat itu diperbolehkan. Nah, anak Abah paham nggak katanya memegang kunci surga. Tapi rukun sholat nggak ngerti, ya kan. Sholat begitu dikatain, oh kelihatan sekali Pak Prabowo sholatnya cuma Idul Fitri sama Idul Adha, cuma 1 tahun sekali. Hei bro, Ferguso, nggak ada hubungannya, ya kan. Di desa-desa ya, para kiai, para ulama. Banyak juga yang sholat itu menggunakan tongkat. Kenapa? Sudah uzur. Tetapi dia merasa masih mampu berdiri sehingga dia tidak mau sholat sambil duduk. Tidak mau sholat sambil di atas kursi roda. Dia tetap berdiri tapi pakai tongkat gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu memilih sholat di pinggir dekat tembok gitu loh. Karena dia juga bisa memegang tembok ketika saat berdiri. Aduh, yang move on dong gitu loh. Abah ya, walaupun dia masih muda secara fisik mungkin lebih bagus gitu ya, lebih kuat. Percuma kalau dia otaknya on ya, IQ-nya 78. Kalau dia jadi presiden Indonesia bisa hancur, Bro. Nah, lanjut. Oke, jadi banyak yang penasaran sama isi bingkisan yang dikasih Presiden Prabowo di istana pas open house kemarin. Jadi ternyata para warga yang kemarin pada datang ke istana itu dapat bingkisan, guys. Dan terpantau ada 2 jenis bingkisan yang dikasih ke warga. Ada yang kantong warna biru sama kantong yang warna coklat. Nah, orang-orang pada penasaran ini bedanya apa dan isi bingkisannya apa aja. Jadi ternyata kalau yang warna biru itu isinya souvenir sama kue kering. Ada tumbler, payung, handuk sama 2 toples kue kering. Nah, kalau kantong yang warna coklat itu isinya kayak sembako. Ada teh, kopi, susu, mie instan sama kue kering. Benernya kalau dari isian itu lebih banyak yang kantong coklat, tapi kalau kantong biru itu souvenirnya lumayan. Nah, dari laporan kemarin pihak istana itu bagiin sekitar 5.000 bingkisan ini ke warga yang pada datang ke open house Prabowo pas lebaran kemarin. Semua warga yang datang itu dapat bingkisan, tapi nggak semuanya itu bisa ketemu dan salaman sama Presiden Prabowo. Karena acara open house itu cuma sampai siang doang, sedangkan warga yang datang ke open house itu banyak banget, guys. Jadi nggak semuanya kebagian. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Istana bagikan 5.000 bingkisan ke warga yang hadir open house Prabowo. Jadi Pak Prabowo kemarin tanggal 31 Maret open house dan bagikan 5.000 bingkisan. Penasaran kan apa isi bingkisannya? Nih ada warga yang bikin video unboxing bingkisan dari Pak Prabowo kemarin. Ada pop mie, ada roti Roma, ada kopi, ada gula, dan lain sebagainya. Bukan cuma bagi bingkisan, Pak Prabowo kemarin juga belajar velocity sama wartawan nih. Seorang Pak Prabowo belajar velocity. Menurut kalian gimana presiden kita ini? Udah baik, lucu, akrab sama rakyat kecil. The best lah Pak Prabowo. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Nah, ya mudah-mudahan aja ya ini nggak jadi bahan apa namanya, nggak menjadikan materi untuk menggoreng Prabowo lagi, ya kan? Intinya seperti itulah bingkisannya. Jadi mereka yang hadir ke lokasi ya ke istana itu diberi bingkisan coklat dan juga bingkisan biru muda ya. Barusan kita saksikan apa namanya ulasan ya dari 2 konten kreator begitu kan. Iya, mungkin sekarang banyak ya di media sosial itu yang bertanya gitu. Itu kok bisa ngerti sih Prabowo menggelar open house katanya. Kayaknya settingan deh, kan nggak ada yang tahu, kan nggak diumumkan Prabowo menggelar open house di istana. Tapi kok banyak warga yang datang ya kan, berarti settingan tuh. Ferguso, memang nggak diumumkan di media. Kalau diumumkan di media, itu yang datang itu bukan hanya ribuan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan, ya kan? Makanya nggak diumumkan di media, tetapi diumumkan di masjid-masjid sekitar istana, termasuk juga di Masjid Istiqlal, ya kan? Menteri Agama yang menyampaikan, sehingga masyarakat di seputaran istana negara di Jakarta itu tahu, sehingga mereka berbondong-bondong bersilaturahmi ke open house-nya Prabowo di istana dan mereka pulang mendapatkan bingkisan. Udahlah, ya kan?
Carilah materi yang lebih paten gitu loh. Kalau mau menyerang Prabowo, mau menyerang Jokowi, jangan pilih materi yang ecek-ecek macam kayak gitu. Mudah sekali dipatahkan, ya kan? Aduh, lanjut. Presiden macam apa ini? Presiden kok ikut-ikutan joget TikTok? Ucap anak wabah dan pembenci Pak Prabowo Subianto. Ya begitulah komentarnya saat Pak Prabowo Subianto diajak ibu-ibu joget TikTok yang lagi viral. Ya, para pembenci khususnya dan anak wabah pada menghujat Pak Prabowo Subianto. Tapi ketika wabah Anies yang joget TikTok, joget viral, mereka puja-puja. Tapi giliran Pak Prabowo yang diajak oleh ibu-ibu, mereka menghujat. Begitulah standar ganda para pembenci Pak Prabowo dan anak-anak wabah yang belum bisa move on. Ketika Prabowo diajak ibu-ibu joget, katanya Mas Setiawan barusan ya, diajak ibu-ibu joget ya kan, dibully gitu loh. Padahal Abah itu TikToker. Kenapa nggak ada yang bully, ya kan? Bahkan live sampai 24 jam, coba bayangin ya kan. Orang macam apa live sampai 24 jam di masa Pilpres saat itu? Kelihatan kali penganggurannya. Kelihatan sekali berharap gift paus ya. Donat mawar, aduh. Udahlah ya kan, nggak usah kau bully Prabowo terkait joget-joget yang diajak oleh ibu-ibu pada saat open house gitu ya, pada saat silaturahmi. Yang seharusnya kalian bully itu Abah gitu loh. Abah bukan hanya joget-joget. Coba kau tengok itu video-videonya Abah itu. Aduh. Katanya pemegang kunci surga, tapi macam kayak gitu kelakuannya, ya kan? Iyalah, lanjut. Ikut-ikutan Pak Abah, waduh, sorry ya. Apa yang mau ditiru dari Abah? Ha? Masa presiden dibilang tiru yang lagi nganggur? Tahu diri lah, ya kan? Yang ada itu, yang meniru itu biasanya itu dari bawah meniru ke atas gitu ya. Jadi misalnya nih pengangguran, itu meniru orang yang bekerja lah ini ya kan. Ada calon presiden gagal ya, nomor urut 1 cuma dapat 24% ya. Tapi pendukungnya pede banget gitu loh. Ketika Prabowo itu diajak joget-joget pada saat open house kemarin ya di Istana Negara gitu kan oleh ibu-ibu. Katanya ikut-ikutan Abah. Mana ada ikut-ikutan Abah ya kan? Apanya yang bisa ditiru dari Abah? Orang gagal macam kayak gitu apanya yang bisa ditiru? Orang nganggur macam kayak gitu apanya yang bisa ditiru? Nggak ada bro. Prabowo bukan TikToker ya. Kalau Abah TikToker. Iyalah, Prabowo presiden. Kalau Abah presiden TikTok ya kan? Ya, gitulah ya teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang merespon tuduhan anak-anak Abah bahwa Prabowo meniru Abah saat melakukan open house bersama warga ya. Joget-joget macam TikToker ya. Ingat Drun ya, Prabowo itu presiden sedangkan Abahmu itu capres gagal. Pecatan menteri dan gubernur nggak laku ya. Bagaimana mungkin ditiru oleh seorang presiden aktif gitu loh yang dipilih oleh 58,2% rakyat Indonesia ya. Lagian Prabowo itu bukan TikToker ya, nggak macam Abah lu itu ya. Prabowo sudah kaya, tidak perlu saweran lagi, nggak perlu gift, paus, mawar, donat nggak perlu. Sedangkan Abahmu masih perlu saweran untuk membayar utang kampanye Pilpres lalu itu ya. Koclak kalian ini ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang warga 16 dan 24% yang hingga kini kelihatan belum move on ya. Masa Prabowo kesulitan berdiri saat sholat saja dibully dan jadi guncingan ya. Padahal kan itu hal yang wajar ya. Dan tidak membatalkan sholat pula ya kan. Bahkan kalau tidak kuat berdiri maka kita boleh kok sholat sambil duduk ya kan. Bahkan sambil rebahan gitu kan. Nggak ada yang larang ya kan. Salahnya di mana? Yang aneh adalah yang paling keras membulinya
adalah warga RT 24 yang selalu mengaku paling agamis dan memegang kunci surga. Kok nggak paham gitu ya, bahwa hal seperti itu tidak membatalkan sholat gitu loh. Dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi orang, ya, bahwa orang tersebut cuma sholatnya setahun sekali gitu misalnya. Aduh. Selain itu teman-teman, gaya Prabowo di depan kamera ketika melakukan silaturahmi bersama ibu-ibu ya yang joget-joget juga disebut-sebut katanya meniru Abah ya. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng videonya ya. Ngaca drone, ngaca ya. Ngapain meniru pengangguran dan calon kala pilpres. Jangankan Prabowo, saya aja niru Abah, ogah, kagak apa namanya ya. Kagak ridho. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.